Sabda TV. Takdir yang buruk itu adalah takdir sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan oleh orang yang menerima takdir itu. Inginnya enggak seperti itu, tapi yang terjadi justru seperti itu. Ya, ini namanya takdir buruk yang harus diterima oleh orang itu. Nabi mengatakan dalam Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi apabila mendapatkan sesuatu yang beliau inginkan, ya ini tinjauan takdir berdasarkan orang yang menerima takdir itu. Nabi apabila ya mendapati sesuatu yang sesuai dengan keinginan beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu terjadi, maka beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal. Ini tinjauan takdir menurut apa ini? Menurut orang yang menerima. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang enggak kita inginkan lah terhadap diri kita, keluarga kita, anak istri kita, kan begitu. Kita maunya enggak seperti itu, tapi yang terjadi justru ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Para jemaah yang dimuliakan. Maka itu takdir buruk yang harus kita terima. Ya, yang wajib kita terima walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masalah orang yang hasad ini adalah dia tidak bisa menerima takdir yang tidak diinginkannya. Inginnya seperti ini, tapi yang terjadi yang lain. Ya. Nah, apalagi dia melihat orang lain. Dia ingin orang yang hasad, dia ingin orang lain tidak mendapatkan nikmat itu. Tapi ternyata Allah memberikan nikmat itu kepada orang tersebut. Maka ini dipandang buruk oleh dirinya. Ya. Yang baik itu, misalnya orang dapat nikmat lah. Tetangga kita dapat rezeki. Ini judul takdirnya. Judul takdirnya, tetangga beli mobil baru, All-New Pajero 2023. Contoh ini contoh. Ya. Nah, bagi tetangga itu, ini takdir baik atau takdir buruk ini? Ya baiklah kan begitu ya, dapat rezeki dia kan begitu ya. Nah, tapi tetangga yang hasad, bagi dia dalam pandangannya ini takdir yang buruk ini. Ya, takdir yang buruk. Nah, kalau dia bisa menerima itu, ya mungkin dia bisa hilangkan hasad dalam hatinya. Ya, maka bagaimana dia menyikapinya? Dia ikut gembira. Kan begitu ya. Tapi bagi orang yang hasad, ini adalah takdir buruk baginya. Dia enggak menerima itu. Maka muncul hasad. Ya, muncul hasad. Maksudnya apa? Sebenarnya dia ingin itu tidak terjadi. Kita sudah definisikan hasad sebelumnya ya, yaitu engkau merasa tidak suka dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Merasa tidak suka saja itu sudah terhitung hasad. Masalah selanjutnya adalah masalah apakah orang ini bisa meredam hasadnya atau tidak. Ya. Perasaan hasad itu bisa saja muncul. Para jemaah yang dimuliakan. Tapi ya bagaimana orang itu menghandle dorongan hasadnya? Dorongan hasad itu dorongan nafsu, pasti ada. Ya, bukan hanya masalah harta, masalah keluarga misalnya kita lihat ya istri orang lain lebih solehah daripada istri kita kan begitu ya. Suami orang lain lebih soleh daripada suami kita. Anak orang lain lebih soleh daripada anak kita. Ya, dan lain-lain sebagainya. Itu kadang-kadang menumbuhkan benih hasad. Ya, dalam hati. Ya. Sebenarnya itu baik, tapi kita ingin tidak seperti itu, justru kan tidak baik, kan begitu. Ya. Nah, apabila orang ini atau orang yang diserang oleh virus hasad ini bisa meredamnya, dia selamat.
Maka anggap saja virus hasad ini seperti virus influenza. Kadang-kadang menyerang dia, sudah ada, tapi kita bisa mengcounternya, menghandlenya, hingga kita nggak jadi sakit. Kadang-kadang kan sudah bersin-bersin kan gitu ya, sudah gitu. Tapi kita bisa menghandle penyakit itu, sehingga dia pergi. Demikian juga hasad. Kadang-kadang hasad itu dorongannya ada. Ya namanya manusia kan begitu ya. Hati juga berbolak-balik, ada hawa nafsu di situ, ada macam-macam lah. Tapi apabila hamba itu berhasil meredam hasad itu, maka dia selamat dari penyakit hasad. Sama seperti influenza tadi, udah batuk-batuk ini menggigil kan gitu ya. Mau tumbang ini, tapi dia lawan, mandi malam-malam pakai air dingin kan, jubar. Wah, artinya dia bisa meredam virus itu. Demikian virus hasad itu menjalari hati seseorang. Karena yang dirusak oleh penyakit hasad ini hati sebenarnya. Ya, medianya mata, telinga kan begitu ya. Masuk dia melalui itu. Tapi kalau bisa kita redam itu, maka kita bisa melumpuhkannya. Maka kita pun selamat dari hasad. Berapa kali mungkin dalam hati kita itu sudah muncul benih-benihnya. Muncul itu. Ya.